Kita akan menunggu jawaban Bang Saud Situmorang apakah ada indikasi ini merupakan kasus pesanan sehingga KPK terkesan gerak cepat. Tapi terlebih dahulu Bang Saud, kita punya cuplikan ini pernyataan dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mari kita ikuti proses hukum dalam kasus Noel. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Bang Saud Situmorang, apakah betul ini ada indikasi ke arah pesanan? Ini hanya sebuah entertainment tadi bahasanya Bang David? Sebenarnya Yudi harus ngejelasin Yud. Oh, yes. Kamu itu nge-OTT itu dari mana Yud informasinya Yud? Ya kan Yudi harusnya ngejelasin. Jadi maksud saya gini loh. Ini bukan satu kolega ini, kok saya ngelempar iya. Nih? Yudi kan biasanya nerima perintah dari gua. Jadi kalau udah ada bapak nggak berani saya Pak. Jadi gini biasanya kan nanti kalau saya agak ada kurang clear ya Yudi jelasin. Jadi OTT itu kan sebenarnya ada sesuatu peristiwa pidana terjadi. Jadi nggak akan ada pernah OTT tanpa ada peristiwa pidana sebelumnya. Jadi ada peristiwa pidana sebelumnya. Nah kemudian peristiwa pidana ini udah pultoid delik terjadi, benar terjadi. Terus kemudian tuh dilaporkan ke KPK oleh seseorang. Nah seseorang ini bisa istrinya, pengalaman ada istrinya. Istrinya sendiri? Iya di kamar banyak duit dikirim tapi ini memang karena mungkin ngelencer kemana-mana. Dilaporin sama istrinya ke KPK. Yang laporin bisa temannya sekerja, bisa saingannya, bisa lawan politiknya, bisa orang yang gak suka sama dia, apalagi segala macam bisa terjadi. Atasannya bisa? Yo bisa, kenapa enggak? Kalau nggak bisa diomongin, dia laporin ke KPK. Ada kejadian begitu kok, bandel banget tuh orang gitu kan. Jadi, nah kalau kita bilang politisasi, could be happen, bisa terjadi juga. Jadi artinya kalau dalam bahasa yang tadi itu bisa jadi juga, jangan-jangan menterinya juga udah tahu juga. Bisa jadi juga laporan dari dia, bisa aja gitu loh. Karena gini, kalau kita dia mulai dilantik Oktober, kemudian katakanlah peristiwa pidananya terjadi Januari Februari, yang menyangkut orang lain katakannya Yud, bukan tidak ada langsung. Kemudian lapor ke KPK, mulai disadap, muncul nama dia ya kan Yud. Nah jadi kemudian ini terjadinya belum lagi setahun dia kan. Berarti kan informasinya cukup lengkap. Yudi ini paling pusing kalau dalam informasi sampai 2 tahun baru OTT. Ini baru berapa bulan ya Yud? Ya informasinya lengkap gitu loh. Baru 10 bulan menjabat Bang. Terus siapa yang lapor yang lengkap? Yudi yang lapor. Istrinya yang lapor. Ya orang-orang sekitar itu. Orang luar nggak mungkin rasanya Bang? Ya bisa jadi juga kalau ruangannya kawan itu disadap ya bisa juga kan. Informasinya dari mana. Jadi maksud saya gini loh. Ketika kemudian peristiwa pidana terjadi didalami terus kemudian dia terus ngambil juga terjadilah OTT itu kan gitu ya. Jadi persoalannya kembali lagi kalau kita bicara apa yang disebut-sebut oleh Noel selama ini, bla 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 bla, itu pakai teori lain lagi. Makanya saya ke KPK itu nggak pernah bawa satu teori, semua teori dibawa. Teori psikologi dibawa, teori organisasi dibawa. Teori organisasi untuk kasus ini aneh loh ini. Ini orang yang katanya Sultan ini coba cek pelajari, udah berapa lama dia di situ? 2022-2025 seingat kami menjabat menjadi koordinator. Hanya berapa bulan dia jadi Sultan, lu bayangin apa yang terjadi di sana. Teori organisasinya kayak gimana tuh, ya kan? Nah, kalau kita bicara teori korupsi, ini baru menarik. Noel menjadi seperti ini bisa karena greedy, bisa karena opportunity, bisa karena need. Ya need katanya kan mau perbaiki rumah tuh, ya enggak? Sudah pernah jadi komisaris Bang. Iya neednya tuh kurang kali baru rumahnya mau berapa deposito banyak kata Bang Noel pernah ngaku di sini. Pokoknya bisa karena need baru environmentnya, lingkungannya. Nah environment ini sekarang yang saya asumsi saya begini loh. Semua orang itu biasanya datang dengan baik ke dalam satu tempat. Iya dong, didoain ibunya juga ya kan. Nah baik-baik ya, berangkat dia baik-baik. Tapi environmentnya kacau balau. Kenapa saya bilang kacau balau? Anda bisa bayangkan gak? Yang namanya Omnibus Law itu ada 17 atau berapa puluh undang-undang diganti. Omnibus Law-nya itu diganti tahu gak namanya? Undang-undang Cipta Kerja. Lu bayangin bro. Kenapa sampai dikasih nama Undang-Undang Cipta Kerja? Karena itu ada kaitan dengan persaingan, ada kaitan kepastian ekonomi, ada kaitan dengan investasi, segala macam ada di situ. Termasuk keselamanan, kenyamanan, kemudian kemampuan kita bersaing, masuklah yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Noel yang harusnya mengerti itu ketika dia menjadi seorang menteri yang menangani tenaga kerja.
Jangan-jangan dia nggak pernah baca itu undang-undang Omnibus Law itu. Kan gitu. Jadi sekali lagi, oke, itu sudah terjadi. Bagaimanapun bahwa orang harus bertanggung jawab, iya kan? Nah nanti sesi lain saya bisa membahas bagaimana dia harus bertanggung jawab. Sesi ini aja Bang, langsung Bang, masih ada durasi kita, masih aman. Maksudnya gimana tuh? Harus bertanggung jawab tuh gimana? Apakah menerima Oh, hukuman? iya, enggak, Ini kan maksud belum saya apa-apa gini. sudah minta amnesti. Iya maksudnya gini loh, ini udah masuk amnesti nih kalau gitu. Masuk. Jadi pada tahun 1700 ada serombongan orang dikirim dari Inggris ke Australia. Oke. Itu bekas curi sepatu, curi kadang-kadang curi jarum, Oke. dikirim ke Australia. Kemudian orang itu di sana lama-lama keturunan itu jadi perdana menteri, bro. Ini bisa terjadi Emmanuel. Dari Kalau Pak driver ojek online. Prabowo bikin satu pulau, kemudian dia dikirim di sana, kemudian pulau itu berkembang, Noel suatu saat bisa jadi gubernur juga di wilayah itu. Maksud gue, lo hati-hati kalau sudah orang bertanggung jawab. Hati-hati kalau orang sudah bertanggung jawab. Ada ribuan orang di luar sana yang harus dipenjarakan oleh Yudi loh. Belum bisa kita penjarakan ini. Karena by definition, ya karena by definition indeks persepsi korupsi kita kan 37. Kalau 1 sampai 100, lu kasih 37, berarti kan ada 70 orang lagi di luar nih. Hati-hati loh. Nah itu makanya kita bangga karena presiden tiap hari teriak anti korupsi. Jadi kalau kita katakan mau harus maksimal hukumannya silakan. Tetapi ketika Noel sudah bertanggung jawab. Kira-kira berapa tuh Bang? Nanti itu? Bapak Pengen tahu aja nih. Gitu. pasal 12E kecil ya Yudi lebih paham. Berapa itu pasal itu? Sekarang asasnya mau maksimal atau apa itu nanti pasti Minimal. Kalau 4 sampai 20 ya. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana. Kalau maksimal hukuman mati ya? Gak ada. Enggak masuk. Karena itu pasal 23 itu. Ya. Oke gitu Andrew. Terima kasih. Cukup? Sebentar. Belum selesai Bang. Enggak, soalnya Apakah tadi, ada dugaan menteri kontrak sebelumnya? bayarannya cuma sekali ngomong. Menteri sebelumnya atau menteri yang sekarang menjabat, mereka tahu sebenarnya ada permainan ini yang puluhan miliar uang panas mengalir di dalamnya. Bro, sangat common sense. Kamu kalau orang belajar cepat, makanya teori itu kan ada teori 100 hari, teori 90 hari. Okay. Nggak mungkin menteri 30 hari atau 90 hari dia nggak tahu kondisi di dalam itu. Demikian juga Noelnya sendiri. Orang yang belajar cepat, koruptor tuh belajar cepat tau nggak? Bukan orang bodoh koruptor itu nggak ada Koruptor pinter ya kok koruptor. Iya dong. Pinter ngibulin maksudnya. Iya jadi belajar cepat dan menterinya juga harus lebih cepat dong. Itu yang saya bilang sekarang ini semua kementerian ini kan ada wakil menteri. Ini kita minta Pak Prabowo bahwa antara menteri dengan wakilnya ini harus saling check and balance nih. Saling kontrol. Jangan dibiarin juga Noel kayak gitu. Loh gimana? Biarin aja nanti dijeblosin. Kan udah dibilang dari partainya jago embat katanya gitu kan. Udah biarin aja kecebrus sendiri. Enggak begitu karena dunia internasional yang lihat. Kok begini sih minister Walker saya begini kan gitu nggak enak gitu loh. Jadi jangan dibiarin juga teman kecebur dibiarin gitu. Ya harus dikontrol lah, diingatin gitu kan. Jadi ini jangan lu pikirin Dro ini yang jadi Kementerian Tenaga Kerja loh. Angka 1 sampai 100 kita dapat 34 itu berarti 70% kita di luar tuh masih kayak gimana gitu loh. Jangan lu anggap hanya di kementerian ini aja. Iya kan? Ya enggak Yud? Jadi kalau Pak Saud Ini Ayo, antara mewakili gua ini sekarang. rekan kerja saling lempar-lemparan bola nih. Jadi kalau waktu itu Pak Saud yang memimpin Expos, ketika yang ketangkap hanya sekelas wamen, kita penyidik pasti dicecer. Bentar bang. Ini cuma sekelas wamen ecek-ecek gitu maksudnya. Iya bukan, maksudnya kan tadi kan Pak Saud udah menjelaskan teori organisasi. Ada patron klien atas bawah gitu kan. Ya, Ketika tapi aku belum dijawab nih. Ini ada pesanan nggak dan kasus ini? Ini Kalau- belum dijawab masalahnya. Ini. kalau pesanan Ya. ya tentu kalau ngelihat OTT-nya Bang ya, kan yang ditarget itu adalah orang-orang yang sertifikasi ini. Ya, Nah, ya. tapi kemudian blessing disguise dapatlah Noel. Tetapi ini yang menarik, tadi kan pasti Pak Saud pasti akan bertanya pada penyidiknya, loh kenapa wamen? Ya kan? Pantas nanyanya ke Yudi mulu tadi kan. Ya kan? Pasti saya dicecer, ya kan? Kenapa cuma wamen dapatnya lu gitu kan? Periksa lagi tuh orang-orang, ya kan? Tahu nggak? Periksa lagi tuh orang-orang. Siapa tahu atasnya dapat, kan begitu? Bang Saud pengen lebih. Tapi jawab begini ya, sebetulnya ini pelajaran baik juga ya Bang Saud ya. Bang Yudi ya. Pembelajaran buat Karena kita begini semua. juga nih, saya jadi ingat istilahnya Pak Jokowi nih, ojo kemajon. Apa tuh Bang? Artinya. Wakil menteri itu jangan mendahului menterinya. Nah, Jangan bermain tanpa sepengetahuan menterinya.
Ya kan main sendiri kan begitu kan. Ojo kemajuan Makanya gitu. itulah Bang Andi, Ya. saya katakan ya, Bang Noel, ya saya pikir Bang Noel adalah orang yang jantan lah. Tadi kan perjalanan hidupnya dasar lah. Betul kalau mau jadi martir sekalian. Langsung ketika besok diperiksa oleh penyidik, langsung cerita dapat duit dari mana aja, ya selama ini dapat barang dari mana aja, dan kemudian ya dia membongkar. Kan kalau justice kolaborator syarat cuma satu, membongkar korupsi ya yang di atasnya. Ya, Ya, tadi dan gini, bukan pelaku utama gitu kan. Bung Seperti Yudi, itu. tadi saya udah bilang bahwa ini kan kasus nggak berdiri sendiri. Jadi ini harus dijadikan titik balik untuk membongkar semua sistem yang sejenis ini di kementerian lain. Saya nggak yakin ini stop di paling tingginya Noel, nggak. Apalagi sejak 2019. Makanya kata saya pejabat-pejabat top di satu kementerian di masa sebelum Noel, sebelum menteri yang sekarang juga harus diperiksa karena sudah mendarah daging. Lalu kemudian yang kedua, kalau bisa itu tadi, fungsi inspektur jenderal itu harus juga ya kalau bisa ditanya-tanyalah oleh KPK. Di mana peran Anda, fungsi Anda, tugas Anda mengawasi secara internal. Bahkan saya bilang hilangin nomenklatur itu supaya ke depan setiap kementerian langsung link ke BPKP atau BPK sekalian. Jadi nggak perlu, karena gini, sama juga di BUMN ya. Di BUMN itu ada namanya SPI ya, Sistem Pengendalian Internal. Ada internal audit yang ditunjuk oleh direktur utama, mana berani dia periksa bosnya. Jadi kami protes, kalau bisa Menteri BUMN juga menetapkan sendiri inspekturnya, internal audit, jangan direktur yang menunjuk karena nggak mungkin dia berani sama bosnya. Independen. Nah itu maksud saya. Jadi di kementerian ini harus dibongkar sampai setuntas-tuntasnya, kalau perlu potong seluruh pejabat yang ada untuk memberikan efek jera. Dan ini Pak Prabowo punya komitmen. Saya yakin Pak Prabowo sebagai strong leadership dan komitmen di asta cita beliau itu bersama Mas Gibran, saya yakin ini baru ledakan kecil pertama ini. Akan banyak ledakan besar yang kita akan tunggu beberapa waktu ke depan ini. Tapi sebenarnya kalau konsep pencegahan itu ya, Yudi masih ingat mungkin, uangnya KPK itu lebih banyak di pencegahan. Saya sendiri selama di KPK itu merasa uang negara itu banyak untuk pencegahan. Bayangin aja kalau ke Papua naik pesawat berapa bolak-balik, semua ke Indonesia udah sekelilingi. Jadi maksud saya ada banyak model-model pencegahan, termasuk bagaimana aparat pengawas internal pemerintah, APIP itu kan, yang tadi udah disebutkan bahwa APIP ini kadang-kadang kan cuma nanya, agak berbeda kalau di KPK. Saya diperiksa sama staf temannya Yudi nih, ketika saya diperiksa oleh temannya Yudi, temannya dia meriksa saya karena salah ngomong di TV, gara-gara Andrew mancing gue ngomong, ya kan? Nah tapi di tempat lain berani nggak? Ada nggak inspektorat berani meriksa menterinya? Itu yang harus dimulai. Itu harus dimulai. Karena dia digaji untuk meriksa menteri dan wakil menterinya gitu. Bang, jadi Noel ini saya bilang hanya orang yang apes ya. Banyak pelaku-pelaku yang sama di tempat apes tapi lain. nerima Bang. Ya artinya gini, apes karena ketangkap. Ya, Banyak yang asumsinya lebih gede, tapi nggak asumsinya ketangkap. Noel itu datang dengan kebaikannya tapi lingkungannya kumuh kan gitu. Ya kayak itu maksud saya. Kalau lingkungan teorinya. kumuh artinya bisa lebih banyak jumlah yang harusnya kena OTT, bukan hanya 10-11 Bukan, orang. Yudi kan udah bilang tadi uangnya itu kekecilan sebenarnya, itu bisa lebih gede lagi uangnya. Kalau kita main analisis bisa dong, ini bukan nuduh kan. Bayangin ini dari 200 ke berapa 6 juta, berapa ribu Dari tenaga kerja. 275.000 ke 6 juta rupiah. Kita nggak bicara dari Aceh sampai Papua lagi tuh. Jadi makanya mobilnya kurang banyak, jangan-jangan gitu ya. Jadi bisa bikin showroom. Jadi gini, terkait dengan Inspektorat Jenderal Bang ya. Memang kita harus objektif bahwa Inspektorat Jenderal itu dia tidak akan mampu untuk bisa membongkar kasus jika yang terlibat adalah atasannya. Kalau dia membongkar ASN golongan bawah, wah diiris-iris itu kan. Dia kalau masih ada daging diiris, masih diiris gitu kan. Santapan lezat. Santapan lezat. Tetapi ketika dia berhubungan dengan atas, dia juga harus sadar diri gitu kan. Nah, seperti apa? Jadi ketika pelaku korupsi adalah orang nomor 1 atau nomor 2 di suatu lembaga, kementerian atau BUMN, ya, maka maka sistem anti korupsi gagal total semua. Kan kita sudah paham ada ISO 37001, anti bribery, semua menjalankan gitu. Tapi itu percuma. Makanya kenapa dalam Liga Korupsi Indonesia LKI
ketika korupsinya dari peringkat 1 sampai peringkat 10 itu ratusan triliun sampai 1.000 triliun ya. Itu terjadi karena apa? Begitu banyaknya kenapa? Karena pelakunya pasti ada direktur utama kalau BUMN. Ya, artinya sistemnya nggak berjalan. Tetapi tadi saya katakan, tapi sistem itu akan berjalan ketika yang menyuap itu adalah golongan bawah selesai, dapat seperti itu. Jadi memang inilah kendala dalam pencegahan korupsi, bahwa ketika pelakunya adalah orang atas ya, maka tidak akan berfungsi sistem pencegahan. Tapi dalam kasus Noel menarik nih, Bang Saud atau Bang Yudi bisa menanggapi. Noel ini kenanya pemerasan, bukan penyuapan. Ya. Pemerasan. Iya, pemerasan itu kan nanti kita lihat modusnya gimana, apa dia yang ngomong langsung atau dia lewat seseorang kan bisa kan. Yang pasti bahwa kalau dikatakan pemerasan itu pasti ada apa namanya bukti-buktinya, artinya unsur-unsurnya pemerasan itu apa begini, gitu. Pemerasan itu dari 270 juta menjadi 275.000 Bang. menjadi 6 juta. Kan pemerasannya di sana. Uang didapatkan dari situ. Pelapornya 200. Ternyata diperas itu rakyat itu. Enggak Pak, nanti kita akan dilihat terminologi Jadi uang itu yang didapatkan dari uang pemerasan itu. Pemerasan belum tentu juga karena jumlahnya. Yudi saya minta Rp50 juga kalau maksa itu pemerasan Pak. Jadi maksud saya gini loh, belum tentu karena terminologi pemerasan itu dilakukan dengan cara apa. Apakah memang kalau kuantifikasi itu relatif. Ada juga orang bilang, ya udahlah lu bayar aja. Kan ini yang bayar K3 ini kan bisa jadi pribadinya, bisa perusahaannya. Si perusahaan bilang kan, ya udah bayar aja. Nanti kita bayar, nggak apa-apa lah. Yang penting ini perusahaan kita besok mau kontrak Amerika nih. Ada beberapa orang belum dapat K3 nih, kita harus segera. Nah, jadi maksud saya itu kita dalamin dulu Pak. Modelnya bukan karena jumlahnya gitu. Bang Saud, gini, ini satu pertanyaan besar saya. Ketika kemarin pers conference dari Ketua KPK, kan sempat ditanyakan, Pak Ketua, kenapa pasal yang dikenakan ke Noel ini adalah pasal 12E, pemerasan, ya kan? Nah di pikiran saya gini, kenapa enggak pasal suap misalnya? Karena kalau pasal suap itu dua pihak kan, pemberi dan penerima. Dikenakan pasal pemerasan berarti hanya satu pihak. Pertanyaan besar saya, ini pertanyaan nakal, apa ada yang disembunyikan? Apa ada orang yang diamankan? Apa ada yang ingin diselamatkan sehingga hanya satu tembakan pada satu pihak sehingga pasal itu yang keluar. Nah mohon mungkin nanti Bang Saud bisa memberikan klarifikasi dan Bung Yudi soal itu. Siapa karena nih? Mau ini disposisi Bang Saud ke Bang Yudi? ya karena ini pertanyaan besar masyarakat, publik mempertanyakan itu loh. Jadi sebenarnya sudah terjawab juga ya kenapa. Jadi tadi 12E kecil ini ya kan, undang-undang tipikor itu memang dia hanya menyasar kepada yang menerima. Kalau yang memberi itu tidak. Dan kalau saya lihat ya memang dalam kasus ini berapa ribu buruh mau dipenjara memang. Kalau kita pakai pasal suap menyuap. Loh kalau, tapi kita bisa melihat ya bahwa kenapa di KPK pakai pasal 12C ya, karena kan ada ancaman dalam tanda kutip bahwa tidak akan ya dikeluarkan sertifikasi. Sementara buruh ini butuh sertifikasi. Kalau enggak bisa kerja, kalau enggak bisa dapat asuransi, enggak bisa jalani backhoe dan sebagainya. Jadi pasal 12E itu buruh dianggap sebagai korban dari korupsi. Tetapi ingat loh bahwa KPK bukan hanya memainkan 12E kecil. Karena bagi saya memang riskan. Ya kalau 12E kecil sangat riskan. Karena menarik Bang Noel ke dalam satu kesatuan 55 ayat 1 ya. Itu tentu harus dilapis. Makanya Bang Noel dilapis dengan 12B besar. Itu apa? Pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi itu apa? Karena 30 hari kerja harus melaporkan. Karena penerimaan ini Desember dan KPK yakin ya bahwa Bang Noel tidak melaporkan karena kan pasti dikontak orang gratifikasi. Ada nggak laporan gratifikasi Noel nih selama ini? Nah nggak ada kan terkait dengan 3M itu. Apalagi terkait dengan Ducati. Maka bisa dilapis. Jadi kalaupun nggak kena pemerasan ya kenanya di gratifikasi Bang. Jadi kalau saya melihat KPK juga mengatakan bahwa pelapor-pelapornya ini adalah korban kan. Ya maka memang menarik ya bahwa jarang-jarang lah. Sudah lama saya tidak ada OTT yang pasal 12E kecil ya. Sebelumnya itu pernah ada di zaman saya itu orang pajak yang kena. Sementara wajib pajak diperas ya kan 12E karena padahal dia pajaknya udah benar. Sama kayak gini. Sebenarnya kan mereka sudah benar nih aturannya tapi nggak jelas kapan keluar sertifikasinya.
Seperti itu. Jadi kalau bagi saya ya sebenarnya udah clear pasal 12E kecil. Bagi saya kalau misalnya dia pakai pasal suap menyuap, jangan nggak ada meeting of mind-nya. Ya kan antara perusahaan Karena korbannya buruh. Korbannya buruh. Korbannya Seperti buruh. itu. Ya, saya kembali ke masalah Inspektur Jenderal ini, saya agak menggelitik buat saya gitu loh ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat ada rancangan undang-undang TNI kan. Sekarang ini banyak Inspektur Jenderal itu kan dari TNI maupun dari kepolisian. Pangkatnya juga tinggi-tinggi tuh. Ya, bintang 2 minimum kan. Ya semestinya ini kan tidak takut lah dengan mereka-mereka itu kan yang berbuat kesalahan-kesalahan seperti itu. Apakah ya job desk-nya itu masih pakai aturan yang lama? Ini kan mesti dikaji ulang untuk itu. Kalau job desk yang dipakai peraturan-peraturan keinspektoratan itu masih yang lama, mungkin apa yang dikatakan Bang Yudi itu benar, ketakutan itu. Ya kan, karena kan ada job desk yang harus dipatuhi. Tapi kan kalau sekarang ini kan sudah berubah ini semuanya. Mestinya Inspektorat Jenderal itu mengadakan mitigasi sebetulnya. Tindakan mitigasi untuk itu. Adik, kamu ini kayak baru jadi orang Indonesia. Maksudnya Bang, diterusin Bang. Bang, diterusin. Ini kan- Maksudnya apa? Kayak baru jadi orang Indonesia itu maksudnya apa? Jadi coba? bukan masalah orang Indonesia Bang, ini kan kita biar pencerahan juga kepada Saya publik. ngerti apa yang kamu sampaikan, Ya, tapi ya. kita udah bisa bayangkan kondisi di dalam pegawai negeri kita ini kayak gimana sekarang ini. Jadi maksud saya kita sepakat ada banyak memang harus diperbaiki dalam kaitan tugas, fungsi, status seseorang bekerja sesuai dengan juklaknya dia. Kemudian dia ada KPI-nya seperti apa, itu kan yang nggak jalan. Kayaknya KPI yang bener nih Yudi aja nih buat tiap tahun dia harus menjarakan sekian orang. Di tempat lain punya KPI. Dapat bonus dia. Mungkin juga KPK nggak capek-capek lagi kalau KPI jalan, ya kan? Iya, jadi itu memang kita bisa pahami ya bahwa sekarang ini yang paling menarik adalah ketika hampir setiap hari presiden yang ngomong seperti itu, ini masih kejadian bro. Ini yang agak sulit gitu kita bisa menerima di akal kita. Kami dulu bekerja itu kayak di rumah sendirian loh, nggak ada pernah diinspirasi begini. Kita hanya ngelihat biasa-biasa aja gitu. Tapi kita karena waktu itu masih independen kita mengerjakan. Jadi maksud saya gini, nggak ada alasan sekarang ini sebenarnya orang untuk tidak melakukan penindakan dengan keras. Omongannya Prabowo itu bukan untuk saya, bukan untuk kamu, ya kan? Untuk yang lagi menjabat ini sekarang ini. Bukan untuk Andrew juga. Andrew, kamu mau nyuap? Siapa yang kau suap? Saya paling istri alhamdulillah kau kan? jurnalis lempeng aja Bang saya Bang. Iya, ya. makanya. Jangan Bang. Makanya Jangan sampai Bang. Omongannya Prabowo itu buat kalangan menterinya, pejabatnya, buat polisi, tentara dan seterusnya. Tapi kan nggak didengar. Apa Noel nggak pernah buka ini WA atau apa gitu sampai dia nggak tahu gitu, nggak mungkin juga. Satu partai lagi Bang. Nah itu maksud saya gini loh, apa yang harus kita simpulkan dari cerita ini? Ya udah stop korupsi malam ini juga, udah gitu. Faktor gini Bang, Begitu bangun korupsi lagi. faktor efek jerah itu belum ada sampai hari ini. Jadi kalau punishment-nya masih seperti ini, setiap pelaku-pelaku atau calon-calon koruptor itu sudah hitungannya bisnis. Gua nyolong 20 miliar, nanti dihukum cuma 2 tahun, wah masih untung lah gua. Keluar sana, keluar sini, bayar sana, bayar sini. Hitung dagang. Karena apa? Terlalu lemah punishment-nya. Nah, makanya mungkin kalau bisa bapak-bapak DPR RI di sana itu cepatlah sahkan undang-undang perampasan aset atau modifikasi sedikit undang-undangnya. Pemiskinan. Koruptor itu Bang Saud nggak takut mati, bener nggak takut mati, tapi takut miskin. Kalau harta yang diambil oleh KPK itu termasuk harta yang merupakan hasil halal, disapu bersih, saya yakin semua orang takut. Saya nyolong 20 miliar, 100 miliar diambil. Pak Presiden itu sudah minta 3 tahun yang lalu ke DPR. Kok sampai sekarang nggak pernah dikabulkan itu? Pak Ahyar Salmi harus menjawab Nah ini kita efek tunggu Pak. jerahnya Ya. apa bagi para koruptor Oke, Pak yang Ahyar. makin merajalela di tanah air. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.